Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala. Dari Abu Muhammad, nama aslinya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, moga-moga meridai oleh Allah daripada Abdullah dan Amr. Qala, berkata Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu la yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh salah seorang kamu hatta yakuna hawahu, sehingga ada oleh hawa nafsunya tabaan, yaitu mengikut lima jitu bihi, bagi apa-apa yang aku datang bihi, dengan membawanya. Hadisun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih, kami diriwayatkan tentang hadis ini di dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ibu-ibu sekalian yang mulia, saudara-saudara sekalian, pertemuan ini kita mau menutup hadis arba'in, tinggal satu lagi sesudah hadis ini. Satu lagi, apa ditamatin aja. Hadisnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sebab abahnya dan dianya dua-duanya muslim. Abdullah bin Amr bin As termasuk min kibaril ulama minas sahabat, termasuk ulama-ulama besar dari kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburannya di Mesir. Di Mesir ada masjid terbesar sedunia, ketiga. Jadi masjid yang besar itu keempat dia. Ke Madinah, Mekah, Madinah, Aqsa, dan Masjid Amr bin As. Jadi se-Afrika, Masjid Amr bin As adalah masjid terbesar sebenua Afrika. Gede banget masjidnya. Abdullah bin Amr bin As dikubur di dekat perpustakaan Masjid Amr bin As, masjid abahnya. Abahnya gubernur Mesir sejak zaman Rasulullah sampai zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, terus anaknya Abdullah. Cuman abahnya Amr bin As kuburannya di Fustat, di Jabal Muqattab, dekat dengan Sayyidina Muhammad Al-Juhani, marganya itu Uqbah bin Amir Al-Juhani, begitu. Itu ziarah ke sana dengan teman-teman itu ke Mesir, termasuk ziarah kepada sahabat Abdullah, juga kepada abahnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As tidak banyak meriwayatkan hadis kepada umat, 700 hadis
yang beliau sampaikan dan beredar di kitab-kitab hadis. Salah satu hadisnya, beliau pernah dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman kamu tidak sempurna sebelum hawa nafsunya, yakni pikiran-pikirannya, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kecintaannya ada di depannya Rasulullah dijadikan imam, maka iman salah seorang kamu, yakni iman kita, tidak akan sempurna sebelum hati kita condong, sebelum hati kita mengikut kepada syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita orang ini dulu tidak pernah mimpi ada di dunia. Kita ini dari dulu enggak pernah bercita-cita bahwa kita bakal ada di dunia ini, di Bintaro gitu. Siapa yang dulunya pernah kepengen banget lahir ke dunia? Ada enggak? Enggak ada. Kita enggak punya pengen ada di dunia ini. Tapi ada kekuatan besar yang maha segala-galanya yang mentakdirkan kita dari tidak ada menuju ada. Sekarang ini kita ada di jagat raya ini. Maka ketika kita ada di jagat raya ini, kita kudu berpikir untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya ini. Bila seorang tuan membeli budak, tidak mungkin budak itu yang sudah dibeli hanya kerjaannya makan, tidur, main, makan, tidur, main. Enggak mungkin. Bila seorang pimpinan perusahaan mengangkat seseorang jadi karyawan, tidak mungkin kemudian kerjaannya nongkrong, makan, tidur, main. Tidak mungkin. Tentu disuruh mengabdi oleh si tuan, tentu disuruh berkarya oleh pimpinan perusahaan. Tidak mungkin Allah mewujudkan kita dari tidak ada menuju ada, lalu kita di jagat raya ini sebatas makan, tidur, main, makan, tidur, main. Disebutnya hardolik, dahar modal kulit, begitu. Iya, dahar modal kulit, jalan-jalan doang. Tentu kita sadar Allah sudah baik sama kita, ngadain kita dari nggak ada menuju ada. Ternyata bukan ada doang, kita diopenin oleh Allah, dikasih rezeki, dikasih sehat walafiat, kita dikasih oksigen gratis. Coba kalau bayar berapa? Kita dikasih darah yang masih mengalir, tak perlu dicuci-cuci kayak banyak orang yang hilang duit banyak. Maka kita kudu berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan segalanya kepada kita. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih sama Allah? Lalu bagaimana cara kita kula nuwun sama Allah? Bagaimana cara kita menyembah Allah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita menjadi manusia yang memanusiakan dirinya sebagai manusia? Maka Allah ciptakan sampel. Maka Allah buatkan contoh.
maka Allah buatkan model manusia yang tingkat kepatuhannya luar biasa. Itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini dijadikan sampel sama Allah. Dalam apanya saja kita bisa nyontoh Nabi. Nabi itu orang yang sibuk, kepala negara, bukan se-Arab sedunia. Nabi itu sebagai orang berkeluarga. Nabi itu sebagai anak, punya orang tua, punya teman, dan seterusnya. Nabi juga bisnis, Nabi juga usaha, berdagang, dan seterusnya. Sampai Nabi kudu ngalamin perang ya perang, begitu. Sampai Nabi terluka, ya terluka. Manusia, ada kalanya Nabi sakit, ada kalanya Nabi tidak punya uang, ada yang benci juga sama Nabi, banyak. Nah, ini sampel manusia yang kita dijadikan contoh ngukurnya sama dia. Apanya aja suruh nyontoh. Biar dikata repot, tapi Nabi tiap malam ibadah. Tiap malam ibadah. Enggak kayak kita udah pensiun ngorok mulu. Katanya kemarin masih repot kerja, sekarang nggak kerja malah kagak. Jadi ibadah kurang. Begitu. Nah, ini orang dijadiin sampel sama Allah. Ini hamba dijadikan sampel sama Allah untuk kepatuhan. Maka kalau kita mau kula nuwun sama Allah, maka kita kudu demen ni sama hamba, kudu demen sama Nabi. Demen sama Nabi itu bukan untuk disembah. Demen sama Nabi itu bukan untuk kita jadikan Tuhan, tapi untuk kita tauladani, untuk kita ikuti ajarannya. Karena Nabi ini dijadikan sampel kepatuhan hamba kepada Allah, maka Nabi bilangin kepada kita. Hadis ini dua faedahnya. Yang terbesar, walaupun banyak faedah. Yang pertama, Nabi jelasin tentang kedudukan siapa Nabi itu sebenarnya. Supaya apa? Supaya umat manusia paham tentang beliau. Apalagi yang ngaku umatnya. Begitu. Maka Nabi bukan untuk berbangga, tapi Nabi disuruh oleh Allah untuk sampaikan kedudukannya di mata Allah. Maka Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Iman Anda tidak sempurna di mata Allah sebelum Anda ikuti aku. Maka kalau pengen kita benar jadi hamba Allah, kita kudu ngikut Nabi. Apanya aja Nabi. Cinta Nabi melebihi segala-galanya. Cinta kita sama laki, cinta kita sama Nabi, maka cinta Nabi harus segalanya. Cinta kita sama anak, cinta Nabi harus di atas itu. Semuanya harus bermuara kepada kita cinta sama Nabi. Kenapa begitu harus bermuara? Apakah lalu kemudian kita disuruh a priori dalam hidup? Tidak boleh demen sama laki, tidak boleh demen sama bini, tidak boleh demen sama anak, tidak boleh demen sama orang tua, dan seterusnya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya
demen kita sama laki kita itu harus berpijak kepada apa yang Nabi ajari. Bagaimana kita demen sama anak, apa yang Nabi ajari. Karena Nabi supaya kita demen sama anak kita, maka kita pun juga demen sama anak karena Nabi yang nyuruh. Kita demen sama suami kita, kita demen sama istri kita, bukan karena dia suami kita, bukan dia sebagai istri kita, tapi karena Nabi nyuruh memuliakan pasangan. Kata Nabi, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa kata Nabi illa laim. Tidaklah seorang suami memuliakan istrinya melainkan dia di mata Allah sebagai orang yang mulia. Tidaklah orang yang menghinakan istrinya melainkan dia hina di mata Allah. Jadi memuliakannya biar kita mulia seperti apa yang Nabi suruh. Begitu amanah, begitu dalam kehidupan. Mau apanya aja, motong kuku Nabi ajarin. Jadi mau ke kamar mandi Nabi ajarin, mau jadi kepala negara Nabi ajarin, mau jadi anak Nabi ajarin, mau dagang Nabi ajarin, apanya aja. Maka kalau iman kita pengen sempurna, hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Muslim harus menjadi orang yang sempurna keislaman dan keimanannya. Maka bagaimana supaya iman kita sempurna, supaya klop antara lidah kita dan hati kita, antara zahir kita dan batin kita, antara ucapan dan perbuatan kita. Maka kita di dalam menapaki hidup ini harus nyontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi ini adalah orang yang paling patuhnya orang sama Allah. Maka disuruh kita nyontoh sama Nabi, apanya aja. Nyontohlah kita sama Nabi. Sebab segala macam kegagalan, kepusingan di dalam hidup kita, penyebab utamanya karena kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita. Maka hawa nafsu kita ini kudu dibimbing, diajaklah ngobrol. Namanya disebut tajrid dalam agama. Namanya tajrid. Apa itu tajrid? Tajrid itu badan kita, nyawa kita keluarin, kita ajak ngomong. Biar gampang, kita diri di depan kaca, kita ngomong sendiri sama yang di depan kaca. Namanya tajrid. Ajak ngomong yang di depan kaca tuh. Kamu yang di depan kaca, ajak ngomong begitu. Saya ini udah banyak nurut sama kamu. Kamu minta ke puncak, saya temenin. Kamu minta ke Carita, saya temenin. Begitu, saya ikuti. Kamu minta ke Bali, saya ikuti. Kamu minta ke Bromo, saya ikuti. Kamu minta ke Guci, saya temenin. Ke Ancol, saya temenin. Ke Mall, saya temenin. Tolong dong gantian. Saya ini pengen deket sama Allah, pengen ibadah malam. Lu juga kudu nurut, masa lu doang yang pengen dituruti. Saya juga pengen deket sama Allah. Itu namanya tajrid. Udah pernah belum kayak begitu tuh? Ngomong sama kaca, dicolok-colok aja yang di depan kaca tuh. Biar dia nurut.
Mau ngapain lo hidup? Mau nyari apa? Begitu hidup, begitu lo ini, begitu namanya tajrid. Dikeluarkan diri kita, kita ajak ngobrol tajrid. Omel, sebab nafsu ini kayak bocah. Nafsu itu kayak bocah. Kata Imam Busiri, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ada hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu kayak bocah, pengennya netek, bocah. Kalau terus dibiarkan dia netek dari kecil, dia sampai dia gede, sampai masih udah TK, udah SD, masih netek sama emaknya. Tapi kalau dia disapih dari kecil, dia mau disapih. Itu nafsu. Kita ini kalau diturutin terus, hura-hura, main-main, nggak ada habisnya dan nggak ada puasnya. Coba duit kita yang kita gunakan buat hura-hura, buat jalan-jalan, itu kayaknya kalau mau ditotal kita bisa kaget. Wow, begitu jumlahnya banyak dari dulu yang buat jalan-jalan. Begitu sama yang kita masukin di kotak amal masjid, masjid kayaknya jauh kayaknya jauh. Ini nih kita ajak ngomong, mau kemana itu? Kamu ini sebenarnya apa yang kamu cari dalam ini? Toh kamu ujungnya bakal mati. Mau kemana? Nanti tuh bakal ngomong lagi diri kita. Iya. Terus gua harus bagaimana? Ah, ini dia sampelnya ini, hamba. Dia didik kalau buat perempuan, gimana saya nyontoh Nabi, saya perempuan. Dia dididik perempuan. Ada namanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ada namanya Fatimah Az-Zahra. Ini dididik. Ya Allah, itu Nabi lagi ibadah di Goa Hiro. Di Goa Hiro. Goa Hiro itu 4 kiloan dari rumahnya Nabi itu, dari Masjidil Haram. Itu lumayan. Itu 4 kilo. Itu Siti Khadijah itu umurnya 65, 63 kala Nabi di Goa Hiro. Dia nganterin makanan umur 63 tuh, nganterin bawa makanan buat lakinya yang lagi ibadah di gunung lagi. Naik gunung 45 menit itu naik gunung dari bawahnya. Jadi 4 kilo ya lumayan, hampir 5 kilo. Yang akhirnya nganterin makan. Itu sampel manusia untuk perempuan. Udah umur 65, kalau kita orang disebut udah nini-nini. Udah apa? Iya, nenek-nenek. Itu jalan nganterin tuh makanan buat lakinya. Coba kita ukur nih sama orang yang dididik nih, sama dapat pengajaran dari Nabi. Itu disuruh bikin teh aja tuh sama lakinya, bikin aja sendiri kayak gak tahu dapurnya aja. Dia mah gak tahu. Ada itu, ada yang kayak gitu. Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba sampai begitu. Iya, begitu. Bikin teh aja gitu, bikin aja sendiri. Borok kayak Siti Khadijah dia nganterin. Sampai 4 kilo itu, 6 bulan, bukan sekali, tiap hari. Begitu, kayak begitu. Coba, udah begitu,
Kita ngakunya udah surga banget. Kayaknya orang-orang tua di neraka aja. Coba. Padahal kita ya orang ini belum apa-apa. Jauh. Jauh belum apa. Belum. Begitu. Coba lihat peri kehidupan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Bagaimana di dalam pola-pola hidupnya. Ini Siti Fatimah. Dia main ke rumah abahnya, ke rumah emaknya Siti Khadijah. Itu dia selama main ke rumah orang tua. Itu dikecup dia punya keningnya sama orang tuanya. Keningnya dikecup sama Siti Khadijah, sama Nabi. Coba itu kita, anak kita main ke rumah, boro disambut, boro dikecup, masuk aja. Begitu itu kita. Ya Sayyidi ya Rasulullah, rendah kita, kecup jidatnya. Belajar ya, belajar. Begitu, belajar. Ini Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu sebelum hawa nafsunya ikut gue. Ikut Nabi, sebab Nabi ini sampel kepatuhan kepada Allah. Maka ada hikmahnya Nabi punya istri muda, Siti Aisyah. Itu muda, bocah. Sesudah Siti Khadijah meninggal, nikah sama Siti Aisyah, muda. Jaraknya jarak. Nabi udah tua. Untuk apa ini Allah utus nih nikahin Siti Aisyah yang bocah? Ternyata hikmahnya besar. Untuk ditanya-tanya sama para sahabat perempuan. Kan kagak berani langsung nanya sama Nabi. Nanyanya sama bininya bocah, kan bisa disuruh, neng tanyain sama laki lu, kan begitu. Maka banyak hadis Siti Aisyah itu 1210 hadis sampai. Apanya aja. Ada yang nanya tentang kehidupan rumah tangganya Nabi. Aisyah, Nabi itu bagaimana? Jadi Nabi itu kalau mandi bareng sama saya. Dari Nabi bareng mandi sama dia punya bini, mandi bareng sama dia punya laki, itu Siti Aisyah. Begitu bahasa kita orang romantis. Ibu pernah belum mandi bareng sama lakinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana? Oh, mandi bareng. Main gosok-gosok. Kata Siti Aisyah menceritakan begini dalam hadisnya. Saya itu kan gayung atuh pakai pak. Jangan dulu, belum ada. Itu kemudian apa habis pakai Nabi saya pakai. Orang sebut kayak bocah. Tapi begitulah Nabi dalam kehidupan itu kayak begitu. Mati begitu. Jadi emang ini sampel. Udah begitu kerjaan padat, ibadah malam keburu. Kalau kita menganggur, tugas cuma MC, ngomong cucu. Begitu. Malam tidur. Kapan buat muliain diri kita sama Allah?
Kalau ngomong kecapean, yang paling capek mereka yang paling capek. Sebab kalau udah asik sama Allah akan nikmat. Lelah badan itu dibawa tidur enak. Tapi kalau jiwa kita lelah dibawa tidur masih pegel badan, capek. Sampai bangun tidur masih capek, masih pusing, enggak hilang. Kalau jiwa, maka jiwa ini disuruh terpaut sama Nabi. Kita keluar rumah nyontoh Nabi, kaki kiri dulu, kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, kaki kanan. Biar apa? Biar iman kita sempurna. Sebab Nabi-nya bilang enggak bakalan sempurna iman orang sebelum nyontoh Nabi, ngikut Nabi apanya aja, sedikit demi sedikit. Dari tidur lampunya dimatiin, mati. Begitu kita contoh aja. Makan begitu, tangan kanan, tangan kanan, contoh Nabi. Minum tangan dan tangan. Kalau tangan kanannya kotor, banyak minyak-minyaknya karena banyak lemaknya, bahkan semur, minum begini, Nabi minum gelas. Tangan kanan, tangan kiri kan. Jadi kayak apanya aja dikit begitu. Maka siapa banyak nyontoh Nabi, dia tinggi, dia punya derajat. Maka kita dari yang kecil-kecil aja. Nabi ngambil pisang nggak dari atas, tapi nyampainya bingung, nggak ada jalan. Tapi bukan biar ada, bukan. Ini pisang, apa namanya segini nih? Sesisir. Itu yang diambil sama Nabi dari bawah. Enggak. Yang di bawah. Yang di bawah. Ini kan selalu pisang itu ada dua. Dalam sesisir itu ada. Jadi yang di bawah yang dipotek sama Nabi yang di bawah. Jadi kelihatannya manis. Jadi walaupun pisang ini bekasan, tetap di depannya bagus. Nabi bagus. Kalau diambil atasnya bekasan, jelek dan cepat dirubung lalat. Kalau atas bekas potekannya, kalau bawah enggak. Hebat itu Nabi, hebat. Orang kiai yang model kayak begini ini yang saya tahu itu Kiai Syafi'adan. Itu saya perhatiin, ini ajaran Nabi dipakai semuanya kiai. Itu dari bawah. Muadil. Jadi depannya itu walaupun bawahnya udah habis masih cakep. Orang nggak bakalan tahu bahwa itu bekasan, kecuali pejabat lo udah. Begitu. Itu pisang sama Nabi enggak langsung dimakan. Itu pisang dia dibuka, tangan kiri pegang buka, tangan enggak langsung kemudian ditaruh di mulut. Enggak ada Nabi makan pisang langsung. Dipotek pakai jari. Potong dua, potek. Makanya diketekin. Itu Nabi makan pisang. Sebab yang enggak pakai dipotek ini kalau mau diperhatiin yang di Ragunan. Itu aja. Kalau yang di Ragunan nggak pakai potek, jadi dipotek aman aja. Jadi tangan juga ibadah dan ada enzim
enzim pembusukan tangan. Jadi makanan kalau sudah kena tangan kita jadi busuk, jadi basi. Kalau udah kena tangan jadi basi. Apa faedahnya dengan busuk ini? Sebab kita tidak punya dua pencernaan. Kalau sapi punya dua perut besar. Sapi perut besarnya ada dua. Ada molen, ada moles. Kayak pabrik padi. Pabrik padi itu ada dua. Ada molen, ada moles. Yang pertama dari ada gabahnya sampai rontok gabahnya, tapi belum tuntas. Nanti digiling ke tempat yang satunya, baru jadi beras. Itu begitu, 2 kali giling. Itu padi. Sapi begitu, pertama kali masuk, apa aja masuk di perut besar yang satunya. Dari perut besar masuk bakal dikeluarin lagi oleh dia ke mulut lagi, maka disebut gayam. Gitu, gayam. Itu yang digayamin itu dari perut besar yang sudah dibusukkan oleh perut besar ini digayam. Sudah digayam ini melembutkan yang tadi udah busuk, dimasukin lagi ke perut yang satunya. Maka sapi walaupun enggak pakai baju, kepanasan, kehujanan, enggak gampang masuk angin. Ada. Iya, karena dia pembusuk. Tangan ini faedahnya pembusuk, enzim. Kita nggak punya dua, perut kita cuma satu. Kalau sapi dua. Jadi kita mau tidak mau dibusukin pakai tangan, dikunyah pakai mulut, di perutnya rapi, pencernaannya bagus, nggak bakalan luka pencernaan, yang menjadikan itu jadi liver, jadi ginjal, jadi ini, jadi itu. Emang penyakit kita yang buat, nggak mau nyontoh Nabi. Apalagi makannya bareng-bareng sama temen, itu langsung main telen-telen aja, biar banyak. Ini nggak bisa. Jadi dikunyah. Nasi zat gulanya banyak. Nasi ini satu-satunya makanan yang tidak ada penyakitnya barang dikit. Hanya nasi, kata Nabi. Kullu ta'am lahu da' wa dawa illal aruz fa inna lahu dawa la da'ala, kata Nabi. Semua makanan apa aja ada plus minusnya. Kelebihan ini berbahaya, kelebihan ini, kekurangan ini berbahaya. Takarannya kudu pas. Makanan apa saja, kecuali nasi. Kalau nasi tidak ada penyakit apa, barang dikit, maka orang dulu makan nasi nggak punya apa-apa, nasi sama garam aja udah dikepel-kepelin. Pernah nggak? Oh pernah. Itu sehat, sehat, karena tidak ada penyakit nasi. Tapi nasi zat gulanya banyak, zat gulanya banyak. Ini sumber kalori buat ke tubuh kita. Maka kalau kita ditambah dengan ngopi ngeteh, udah kayak sholat 5 waktu 5 kali sehari semalam, belum ditambah kopi ba'diyah. Ngopi ngeteh, iya banyak zat gulanya. Bukan dari nasi, dari yang lain. Nasi, bila zat gula ini kerasa kita di badannya, gulanya udah tinggi, maka nasi ini berarti kunyahannya kudu banyak. Agama itu, kalau kita punya banyak, maka di mulut ini ada enzim untuk menghilangkan rasa. Jadi semuanya hilang. Manisnya yang ada di beras itu, nasi, bakal hilang, masuk di perut jadi enak. Kita main telen-telen aja.
ia jadi penyakit. Itu jangan salahin Allah, salahin Rasul. Salah kita enggak tetap Rasul. Iya, main telan-telan aja. Iya, salah. Itu kalau pengen tahu obat, ibu kena penyakit apa, obatnya di dia. Obatnya di dia, obatnya. Emping, apa emping? Iya, emping. Apa? Asam urat. Biar ibu tahu, saya kasih amalannya. Obatnya apa? Itu juga kulitnya yang merah. Makan aja pakai kulit yang merah. Itu kulit yang merah itu. Diosengke. Itu obat orang asam urat. Pengen sembuh dah usah repot-repot. Mendarat-mendarat rumah sakit capek. Bang-bang minta ngaji aja. Usah repot-repot apa? Ibu ndak percaya, ibu tanya sama dokter yang ahli dalam internis, boleh tanya sama dia. Tapi saya bukan nanya sama dokter, emang ajarannya begitu. Kan Nabi ajarin, Nabi kan dokter juga, apa juga ajarannya ada. Semua ajaran ada di agama. Kenapa kita lari dari agama? Di agama itu obatnya di kulit meninggal. Kulit meninggal yang merah itu obat, makan aja. Begitu mentah-mentahnya ya jangan di sayur. Begitu itu obatnya. Ibu apa? Duren. Tahu duren? Apalagi yang muncul dari duren ini apa? Darah tinggi, menimbulkan hipertensi berarti. Itu orang dulu makannya namanya karuk, tahu? Apaan? Iya, itu obatnya yang makan durian, obat itu. Dia itu buat ngurangin darah. Durian yang mentah. Itu karut mau kembang durian. Dulu ditaruh banyak ya? Banyak? Oh banyak. Sekarang nggak ada. Obat itu dari situ-situ aja obat. Ini saya kasih obat-obatan. Jadi nanti ibu jadi dokter. Obat-obat dari situ-situ juga. Kalau udah nggak ada, beli durian mentah. Durian mentah dari pohon. Itu duriannya yang mentah itu obat. Saya dulu jadi diajarin sama di Carita itu, namanya dekat Carita itu Mancan. Itu gudang durian di wilayah Cilegon. Gudang durian. Itu disuruh makan durian 30 biji. Benar-benar. Kata kita mabok, kata dia enggak. Asal ilmunya begini. Jadi dikasih ilmunya ke Kiai. Jadi ngambil durian dari pohon. Kan nungguin malam tuh, maghrib kan malam pada jatuh. Nungguin di alas. Tapi ngambil durian yang mentah dia naik aja. Gitu, anaknya Kiai naik. Saya suruh, udah diambil. Suruh makan tuh yang mentah. Makan dulu yang mentah. Makan berapa biji yang masih mentah. Ada pahit-pahit. Dah makan durian banyak. Enggak apa. Jadi segala itu obatnya di situ. Wis begitu aja biar gak punya. Orang yang ambil ini biar saya kasih banyak ke jamaah majlis yang nangis-nangis. Ambil ini penyebabnya apa? Orang ambil makan sambal, tahu ibu? Itu gara-gara makan sambal, bukan makan sambal.
Iya, kebanyakan aja. Maka sambal itu sudah dibuat oleh orang tua kita dulu pakai kecap. Kalau orang yang doyan pedas, jangan nggak makan kecap. Makan kecap aja sendok dah. Itu namanya mensterilkan penyakit yang ada di sambal. Makanya selalu kayak sate itu ada cabenya, ada kecap. Enggak bermasalah. Tapi kalau sudah bermasalah juga, saya kasih ilmu. Kalau mau ikut agama ada. Itu obatnya orang ambil apa obat? Cabenya. Itu kulit luarnya obat. Kulit luarnya. Tahu cabai yang buat di tahu-tahu itu? Cabai apa namanya? Cabai rawit. Itu harus utuh, ditelan. Jangan luka. Jangan luka, ditelan. Kayak obat. Jangan luka tuh tahu, jangan robek. Ama gagang-gagangnya. Iya. Ama gagang. Ama gagang. Iya, ibu catat saja. Ilmu. Banyak sebetulnya ilmu-ilmu Nabi. Kalau mau diceritain. Ilmu kesehatan. Kan ibu ini kalau di laut mukanya demennya jajan ya. Jajan obat ya. Iya. Biar enggak jajan-jajan. Biar buat sodako aja duitnya. Nolongin orang yatim enggak apa. Begitu. Itu ama gagak-gagak. Bisa loh orang kita makan begitu semua jamaah ya. Kesusah. Jangan yang gede segini-gini. Cabai yang itu, yang suka ditahu itu, cabai lagi, itu makan ama gagang-gagang. Kayak minum obat, ditaruh aja di mulut, ditelan. Minum. Yang penting kuncinya jangan luka, itu doang. Tuh di kulit luar tuh daripada cabai itu dan batang itulah obat ambil. Begitu. Kita butuh kulit luarnya aja. Sebab kulit luar ini nggak bisa kita makan kecuali diekstrak. Itu kerjaan perusahaan obat. Gitu. Diekstrak, diambil dari sisi luarnya, dipilah pakai lem baru. Kita nggak bisa tradisional. Kita harus telan sama batang. Gitu baca aja Bismillah, sholawat khair. Itu alhamdulillah udah hampir 30 tahunan udah keluar enggak sampai sekarang ngaji udah baik. Bukan antu doang. Obat-obat itu ada di sini. Pokoknya kita jangan jauh dari Nabi aja dah. Begitu. Gitu. Biar enak hidup itu. Enak. Agama itu enak agama. Enak agama. Siapa yang jantungnya bermasalah, itu timbang nongkrong doang, obatnya paling ringan. Begitu. Cuman sama dokter kita, teman-teman kita, nggak boleh dibilang nantinya kliniknya sepi. Ini mengajar dari agama. Ibu nongkrong aja nongkrong. Kayak sujud, bisa kayak sujud. Iya, nongkrong aja. Itu obat jantung. Jongkok, iya, jongkok. Iya, jongkok. Nih, Bang Ubay contoh. Bang Ubay bisa. Jangan lupa, praktekin katanya. Ibu ngukur jantung gak usah detaknya. Jangan lupa, duduk. Jongkok, iya. Kakinya dilipat. Kayak sholat, jangan. Kayak sholat. Nah, ya gitu. Nah, duduk gitu. Tuh, gitu aja tuh. Tuh, contohin nama ibu tuh. Udah gitu aja. Ibu kuat 15 menit, itu jantungnya sehat. Udah gampang tuh. Panas. Panas.
Kalau ibu nggak kuat, jangan langsung 12 menit. Ibu 2 menit aja istirahat besok. Kalau punya jantung bermasalah, terus tolong kita. Itu begitu. Obat. Ada teman kita dokter jamaah majlis itu dokter di RSPAD. Ini dua ajaran agama. Iya begitu. Katanya ini betul. Ini agama. Ada peneliti. Ada begitu. Itu keringetan biasanya. Banyak. Uratnya bakal ketarik kemana. Gitu. Tapi jangan langsung 15 menit. Baru semenit juga panas. Ini jantung bermasalah. Gitu. Udah kebaca kok. Semua baca. Yang penting kesehatan jiwa aja dan biar dapat aman Nabi. Itu aja. Itu yang paling penting. Itu mah sehat dohir. Tapi obatnya obat. Banyak ditulis tuh sama ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Banyak. Orang yang cuci darah, obatnya kecipir. Oh, emah kronis takut ibunya nggak yakin ajarannya. Tapi saya ajarin kalau nanya emah obatnya. Tahu obat emah? Kopi. Tanpa gula. Tanpa gula. Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi itu obat emah kronis. Kopi. Yang jadi bermasalah itu gulanya. Yang jadi bermasalah itu. Iya. Yang jadi masalah gula. Pakai ini satu kopinya teh. Ini seduh. Diseduh. Kalau ibu nggak doyan panas, didingin. Gitu. Didingin. Ini ajarannya. Kalau mau ditanya, jangan pakai gula. Saya ngopi kalau pakai gula, kalau 5 orang itu mesti pakai gula. Artinya saya kalau nggak ditanya kopi-kopi, bikin minum, bismillah, nyenengin orang, mau gak obat, kopi. Makanya kenapa para sufi-sufi itu kuat duduk lama, berjam-jam, berhari-hari, nggak bermasalah. Kopi aja, kopi. Iya, gitu. Obatnya dari situ-situ juga, gitu maksud saya begitu. Emang begitu nabinya. Yang nggak ada begitu tuh cuman nasi doang. Nabi obat. Segala makanan apa aja dia obatnya, dia penyakitnya. Nabi dia obatnya, dia penyakit. Obatnya dia, penyakitnya dari dia. Cuman jadi setiap itu ada plus minus. Maka orang asam urat, makan emping, obatnya itu. Maka lihat tuh orang-orang Sunda. Emang asam urat semua orang Rangkas Bitung dari pagi ketemu pagi makannya emping melulu. Meninjau, daun meninjau, sayur bening meninjau, sayur lodeh meninjau. Tapi mereka makan. Mereka jalan. Maka orang yang paling hebat untuk kesehatan itu orang-orang tua dulu. Kalau kita mazhab kimia udah berapa yang masuk di badan kita? Apa kena zat kimia? Kita tidak bisa. Orang kalau mau saya cerita kopi nyaman teh. Berbicara kadar bahayanya, bahaya teh. Kalau mau berbicara kadar bahaya untuk tubuh. Ini contoh yang paling sederhana yang ibu bisa lihat. Kalau bekas kopi sama bekas teh, kalau bekas teh mau berkarat. Kalau kopi mau biar kopi setengah gelas juga lebih parah itu teh. Cuman teh ini lebih kuat daya kafeinnya, jadi kita bertahannya lebih kuat dibanding kopi.
Kalau kita pagi ngeteh, nggak makan sampai jam 1, jam 2 siang. Gitu. Orang saya aja belum makan dari pagi, nyampe sekarang pagi tuh masih ibu aja. Belum makan dari pagi sekarang. Belum nasi. Tapi teh udah kena. Udah. Itu kuat ya saya. Kuat. Jadi nasi itu cuman nih begini kendalanya kita kalau ngomong nasi kan kita pakai magicom. Jadi dari magicom tuh didinginin dulu. Didinginin artinya jangan langsung makan. Jadi kalau mau ngasih makan lakinya ambil dulu dari magicom, taruh di piring, udah siap baru lakinya panggil. Jadi nasinya udah ada. Enggak berbahaya. Begitu. Panasnya lain. Lihat orang tua dulu dia pakai dandang, dia bikin nasi dari dandang ditaruh di tampah, dikipas-kipasin dulu, bukan pakai mulut, pakai kipas. Udah dikipasin, baru ditaruh, baru dimakan. Enggak apa-apa. Emang mereka ngaji dari gurunya demi gurunya, gurunya demi gurunya sampai ngaji. Orang dulu ya, enggak kayak gitu. Penyakit dulu ya, jangan salah ya. Banyak gaya gitu, banyak kelakuannya. Jadi penyakit melulu, badan ini penyakit melulu. Malah yang diperiksa tiap hari itu gula lah. Tiap hari. Ada juga yang salah ke dapur ngecek gula lah. Ngecek mau iman. Quran udah berapa ayat hari ini, yang ketinggal berapa? Begitu tuh, apa mau aja digituin. Otak kita akhirnya tervirusi sama begitu. Mikirin penyakit aja, ibadah enggak ya. Wis kita mengkata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Iman kamu tidak sempurna sebelum ikut sama aku, punya ajaran. Ikut aja sama Nabi, ajaran ikut. Pelan-pelan jaga kadar kesehatan. Ibu makan malam nih pengobatan yang paling ringan. Ibu makan malam, silakan ibu mau makan 3 bakul deh semalam, enggak apa-apa, enggak apa-apa, asal jalan-jalan. Habis makan tuh barang 200 meter mau di rumah. Habis makan malam tuh jangan tidur, itu penyakit terbesar. Habis makan malam tuh tidur, ini sumber penyakit. Jangan. Jadi habis makan malam tuh jangan langsung tidur. Nih, jangan itu dari sini ibarat rumahnya ke sono. Anaknya ini gila yang lama. Enggak, ini obat. Beban maghrib enggak makan sampai pagi. Ibu nggak bisa karena pekerja jam 5 di jalanan. Makan malam enggak apa-apa. Kenapa makan jam 5 sore mereka nggak jalan-jalan? Dari makan di bawah malam nggak gerak. Enak ngaji, selamat di sini. Belum yang lainnya. Ya Allah panjangnya di sini. Ala kulli hal kita kudu mahabbatullah wa mahabbatur rasulillah. Kita kudu cinta Allah, cinta Rasul. Sebab beliau yang ngajarin. Beliau yang ngajarin kita. Beliau. Nah, ibu-ibu mau kita dalam dirinya ada, tapi ibu cium, walaupun ibu udah tua harus hormat. Mau kita, beliau makanya maka disebut al-munawwar, gitu, al-munawwar. Begitu, umi kita harus hormat, umi kita gitu.
harus cinta sama keluarga Nabi. Begitu. Segini aja ngaji kita. Hadisnya tinggal satu lagi dari hadis arba'in ini. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini untuk sebelah silakan. Oh, enggak ada. Baik. Oh, iya. Ibu-ibu sekalian, nanti Maulid ini pengen pencarian perempuan kagak usah. Udah ya? Enggak laki aja. Sudah 2 penceramah. Jadi Kiai Abdurrahman Sohe, dia, yang satunya Kiai Safi Mustawa dari Jakarta Barat dua-duanya, yang satu dari Cengkareng Ujung Tetedan Pesantren Nabi Haram, yang satu dari sini Stengseng. Begitu. Jadi tapi untuk Polri ya silakan saja kalau ibu punya Polri, tapi ada udah itu yang Imam Istiqlal. Begitu. Pokoknya yang penting kumpul aja, makan kita. Tanggal berapa? 12 Desember. 12 Desember. Gitu. Semoga semuanya diberi kemudahan, lancaran. 12 Desember. Ini tadinya rencana saya pengen saya tamatin kitab Desember. Kita baca Fatihah. Ini ada infak untuk kelancaran Badriyah putrinya Ibu Haja Sandia. Ini pahalanya untuk almarhum Haji Mokhtar bin Haji Umar, Haji Umar bin Embe, Ibu Hajjah binti Haji Idris, Haji Ahmad Afan, Nathan bin Haji Yasin, Haja Khairani binti Jadi, sebanyak 1 juta rupiah. Mudah-mudahan dengan wasilah infak ini Allah terima sedekah dan infaknya ini, Allah ganti berlipat-lipat ganda, dimudahkan berbagai urusan-urusannya, dikabul hajat-hajatnya, dilancarkan dalam berbagai aktivitas dan usaha serta ikhtiarnya. Almarhumah semua ini yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah, senantiasa kuburannya dialirkan limpahan ampunan rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ada infak bulanan dari keluarga besar Majelis Al-Khairiyah sebanyak 3 juta rupiah. Mudah-mudahan segala apa dengan gigi 2000-nya ibu-ibu sekalian ini, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, dikabul hajat-hajatnya, diberikan rezeki yang luas, yang barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabul hajat dunia maupun hajat akhiratnya, diberikan sehat walafiat zahir dan batinnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya menjadi muslim yang solihin dan solihat, dan mudah-mudahan dengan wasilah infak ini Allah anugerahi husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian mohon keikhlasannya membaca suratul Fatihah. Teman-teman kami ini sudah menentukan tanggal untuk akhir tahun majelis itu, dan diberikan kemungkinan 3 hari ada di Tanah Suci. Jadi mengalami Ramadan pada akhirnya. Tahun ini SP-nya Saudi Airlines-nya ngasihnya di ujung, sehingga ketemu Ramadan di Tanah Suci, bisa di Makkah, bisa di Madinah itu.
barang 3 hari atau 2 hari itulah sepertinya di tanggal berapa ya, 18 April atau 25 Syakban sepertinya. Makin ke sana acara pengajian akbar majelis ini sejabotabek, penutupan kajian di Makkah Madinah di ujung, jadi di ujung tapi tidak bisa ditekan habis, mentok disitulah dengan yang disampaikan itu begitu, karena mengalami Ramadan begitu, ampunan orang travelnya untuk nolongin teman-teman majelisnya. Minta baca Fatihah agar supaya apa yang disusun oleh teman-teman kami ini mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah majelis Allah beri kemudahan, keluarganya, anak keturunannya bisa berziarah ke Rasulullah, bisa berziarah ke Baitullah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. La tada'na dhanban min majlisina hadha illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la aiban illa satarta, wa la jahilan illa 'allamta, wala nasiyan ila dzakarta, wala faqiran ila ghnaita, wala madinan ila daita, wala maridan ila syafaita, wala habiban ila habibta, wala aduwan ila damarta wa qasamta wa kabbata, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa sadaqatana wa jami' amalina, tamim taqsirana ya Allah arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.